Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Bapak Dr. Andes Taufik Hidayat MPD. Saya akan mengajar mata pelajaran sejarah wajib dengan bahasan berpikir diakronik dan sinkronik. Ini terkait dengan kompetensi dasar yang menganalisa berpikir diakronik, sinkronik, kronik, kronologis, dan periodisasi. Baiklah, mari kita lihat apa itu yang dimaksud dengan berpikir diakronik dan sinkronik. Silakan kita perhatikan ke slide berikut. Berpikir diakronis berasal dari bahasa Yunani, artinya melintasi atau melewati, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Jadi diakronis itu melintasi atau melewati perjalanan waktu. Jadi tidak dibatasi oleh waktu. Dengan demikian, diakronis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Sebab sejarah meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang yang terbatas. Saya ambil contoh masa Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno berlanjut ke masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Kemudian berlanjut ke masa Orde Reformasi melalui sebuah proses awal reformasi sampai sekarang. Itu semua bukan tanpa sebab. Dari Orde Lama berubah menjadi Orde Baru. Begitu juga dari Orde Baru berubah menjadi Orde Reformasi. Itulah diakronis. Dia melewati batas waktu dari masa Orde Lama, melewati batas waktu terus ke masa Orde Baru, dan selanjutnya ke masa Orde Reformasi hingga sekarang. Konsep diakronis melihat bahwa peristiwa dalam sejarah itu mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Melalui proses inilah manusia dapat melakukan perbandingan dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakatnya dari zaman ke zaman berikutnya. Suatu peristiwa sejarah tidak bisa lepas dari peristiwa sebelumnya. Peristiwa yang akan datang itu tidak lepas daripada peristiwa yang sekarang sedang berlangsung. Sehingga berpikir secara diakronis haruslah dapat memberikan penjelasan secara kronologis dan kausalita. Mari kita lihat ciri-cirinya daripada
diakronis tadi atau diakronik ya. Studi diakronis yang bersifat vertikal, misalnya menyelidiki perkembangan sejarah Indonesia yang dimulai sejak adanya prasasti di Kutai sampai kini, yaitu sampai sekarang. Itu kan melewati sebuah perjalanan waktu yang panjang, dari masa kerajaan Hindu-Buddha, kemudian melewati masuk ke periode masa berikutnya, yaitu kerajaan-kerajaan Islam, kemudian masuk kepada periode berikutnya, yaitu masa penjajahan, kemudian masuk kepada periode berikutnya sampai sekarang. Nah, ciri-ciri daripada diakronik ini, pertama, mengkaji dengan berlalunya masa. Artinya walaupun masanya sudah lewat, tetap dikaji. Masa Orde Lama itu sudah lewat jauh, terlewati oleh masa Orde Baru, tapi tetap dikaji masa Orde Lama tadi. Begitu juga masa Orde Baru dikaji, bagaimana ekonominya, pembangunannya, sistem politiknya, sistem demokrasinya, itu dikaji. Yang kedua, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya. Jadi titik berat daripada pengkajian tadi adalah pada sejarahnya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan semata-mata peristiwa pada tanggal 17. Tapi sebelumnya itu ada rentetan-rentetan peristiwa. Ambil ya, kita potong saja. Dari mulai munculnya penjajahan Belanda di Indonesia, kemudian muncullah pergerakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda tadi, terhadap imperialisme Belanda tadi, dalam bentuk-bentuk pergerakan nasional yang terakhir menjelang reformasi. Pergerakan nasional ini kemudian terus berlanjut masuk pada masa penjajahan Jepang. Kemudian terjadi Perang Dunia Kedua antara sekutu dengan negara-negara poros, yang termasuk negara poros itu di dalamnya ada Jepang. Dan Jepang kalah oleh sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom. Jepang menyerah. Menyerahnya Jepang inilah yang membuat terjadi vacuum of power kekuasaan di Indonesia, sehingga para pejuang pergerakan nasional bangkit untuk memproklamasikan Indonesia. Jadi tidak semata-mata faktor tanggal 17 saja, tapi rentetan peristiwa sebelumnya itu dilihat. Itulah yang disebut menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya. Mengapa sampai terjadi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945? Soekarno tidak begitu saja membacakan teks proklamasi tanpa ada dukungan-dukungan dari berbagai macam kelompok-kelompok pejuang yang ada di belakangnya. Ciri yang ketiga bersifat historis, yaitu bersifat sejarah, ya, atau komparatif, perbandingan. Jadi karena bersifat sejarah, rentetan dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir itu ada perbandingannya antara peristiwa masa lalu dengan peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Dan ciri yang keempat bersifat vertikal, artinya tidak horizontal. Kalau vertikal itu berurutan, awal, tengah, akhir. Yang tadi saya contohkan. Masa penjajahan, kemudian muncul masa pergerakan nasional, perlawanan terhadap penjajah, kemudian berlanjut kepada masa penjajahan Jepang, berlanjut pada menyerahnya Jepang, berlanjut pada terjadinya peristiwa proklamasi. Ciri yang kelima dari diakronik, terdapat konsep perbandingan. Perbandingan di masa Orde Lama, sistem ekonominya, dengan perbandingan di masa Orde Baru, sistem ekonominya,
perbandingan masa Orde Lama sistem politiknya atau pemerintahannya dibandingkan dengan perbandingan pada masa Orde Baru juga sistem politiknya atau pemerintahannya. Dan yang keenam, cakupan kajian diakronik itu lebih luas karena dia mencakup masa lalu, masa sekarang, melewati batas waktu. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini contoh diakronik. Kronologi pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 itu berawal dari tentara sekutu yang diboncengi oleh Nika. Ya. Nika itu Belanda. Mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kemudian berlanjut peristiwa tanggal 23 November 1945 ketika mulai matahari terbit, mulailah terjadi tembak menembak antara para pejuang kemerdekaan dengan pasukan sekutu. Berlanjut sehingga Kolonel Sudirman, ya, yang sering kita sebut dengan Jenderal Sudirman sekarang, itu mengadakan rapat dengan para komandan sektor tentara keamanan rakyat dan laskar para pejuang pada tanggal 11 Desember 1945. Berlanjut pada serangan di mana dimulai dilancarkan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 4.30 pagi. Dan pertempuran berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Itu diakronik, yaitu melewati batas waktu. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kita berlanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu berpikir sinkronik. Apa itu sinkronik? Kata sinkronis itu berasal dari bahasa Yunani, sin yang berarti dengan, kronos yang berarti waktu. Berarti dengan waktu. Sinkronik berarti bersamaan waktunya. Berpikir sinkronik dalam sejarah adalah mempelajari peristiwa yang sejaman atau bersifat horizontal. Lurus kalau horizontal. Sinkronik artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa, ya, atau di suatu ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Kita lihat berikutnya lagi. Sinkronis artinya meluas dalam ruang. Dalam satu waktu dia meluas kajiannya, tetapi terbatas dalam waktu itu saja. Pengertian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspeknya pada waktu atau kurun waktu yang tertentu atau terbatas. Kajian sinkronik sejarah mengandung kesistematisan yang tinggi. Sedangkan kajian diakronis tidak. Kajian sinkronis justru lebih serius dan boleh dibilang sulit. Jadi berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian berpikir sinkronis dalam sejarah adalah mempelajari, mengkaji struktur, susunan, karakter suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu yang dibatasi oleh waktu. Nah, kita lihat contohnya. Kita lihat cirinya dulu, cirinya ya. Ciri sinkronik. Yang pertama, ciri sinkronik mengkaji pada masa tertentu. Mengkaji pada masa tertentu. Jadi misalkannya kita mau mengkaji terjadinya reformasi. Mengapa sampai terjadi reformasi? Itu tidak lepas daripada kehidupan pada masa Orde Baru tersebut atau pada masa di akhir Orde Baru. Apa itu? Kehidupan politik, sistem pemerintahan yang penuh dengan
KKN, ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian sistem hukum yang tidak berkeadilan. Kemudian ekonomi, ya, yang menguntungkan beberapa golongan saja tapi merugikan sebagian besar rakyat Indonesia. Yang kedua, menitik beratkan pengkajian pada strukturnya, karakternya. Ya tadi yang saya sampaikan tadi, jadi reformasi tidak lepas daripada masalah keadilan hukum, tidak lepas daripada masalah kesejahteraan rakyat yang ingin hidup lebih sejahtera, tidak lepas dari masalah sistem politik pemerintahan yang ingin bersih dari korupsi, dari kolusi, dan dari nepotisme. Sinkronik juga cirinya yang ketiga bersifat horizontal. Artinya tidak vertikal, yaitu tidak melewati batas waktu. Hanya waktu pada saat reformasi saja, yaitu di awal, di akhir masa Orde Baru. Itu sebagai contohnya gitu ya. Jadi sebelumnya di masa Orde Lama tidak dibahas, hanya dibahas saat itu saja. Itu sinkronik. Yang keempat cirinya tidak ada konsep perbandingan. Dia tidak bisa membandingkan masa Orde Baru dengan masa Orde Lama, karena dia hanya membahas tentang terjadinya reformasi, yaitu runtuhnya pemerintahan Orde Baru di akhir pemerintahan Orde Baru. Jadi tidak melewati batas waktu. Kajiannya hanya dari situasi dan kondisi kehidupan saat itu, kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya, termasuk sosial budaya. Yang kelima, cakupan kajian lebih sempit. Ya, tidak meluas seperti kajian daripada diakronik yang melewati batas waktu dari masa Orde Lama, Orde Baru, ada reformasi. Ini hanya pada saat reformasi, yaitu pada saat akhir pemerintahan Orde Baru. Yang keenam, memiliki sistematis yang tinggi. Susunan peristiwa yang tinggi. Karena peristiwa reformasi tadi tidak lepas dari aspek-aspek yang membuat terjadinya reformasi tadi. Hukum yang tidak berkeadilan, sistem politik yang penuh dengan KKN, sistem ekonomi yang tidak bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lebih baik, hanya menguntungkan segelintir manusia, yaitu para konglomerat. Yang ketujuh, bersifat lebih serius, lebih mendalami daripada peristiwa itu, dan boleh dibilang sulit, ya. Karena satu peristiwa dikaji sangat mendalam. Nah, ini contoh sinkronik. Suasana proklamasi atau suasana terjadinya proklamasi pada tanggal 17 Agustus. Pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa yang paling bersejarah dan paling penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa itu terjadi di Jalan Pegasang Timur nomor 56. Kalau sekarang Jalan Proklamasi, ya. Dan pembacaan proklamasi itu dihadiri oleh sekitar 500 orang dari berbagai kalangan dengan membawa apapun yang bisa digunakan sebagai senjata. Meskipun Jepang sudah dikalahkan oleh Sekutu. Bala tentara Dainippon Jepang masih berada di Jakarta. Suasana Jakarta masih kondusif, ya. Masih mencekam suasananya karena masih ada tentara Jepang. Makanya awalnya proklamasi yang akan dibacakan di lapangan Ikada itu dipindahkan ke kediamannya Soekarno, ke rumahnya Soekarno. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah, bentrokan antara para pejuang, antara bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dengan tentara Dainippon atau dengan tentara Jepang yang masih berjaga-jaga di lapangan Ikada. Nah, itu merupakan suasana proklamasi. Jadi proklamasi dilihat suasana saat itu.
yang mencekam, yang sederhana pelaksananya di rumah Soekarno, ya, dengan apa adanya. Tapi ada suasana heroik dari orang-orang, dari para pejuang yang menginginkan Indonesia itu merdeka. Nah, ini contoh sini. Ada kalau kita perhatikan pernyataan. Study history is to study the past and predict the future. Ya. Apa itu artinya? Belajar sejarah adalah untuk belajar masa lalu dan membangun masa depan. Nah, dari sini ya kita bisa melihat bahwa dalam sejarah itu ada 3 dimensi waktu, ya, yaitu masa lalu, waktu yang dimensi yang pertama, masa sekarang itu dimensi yang kedua, dan masa yang akan datang itu dimensi yang ketiga. Sehingga boleh dibilang belajar sejarah adalah belajar time and change. Apa itu time? Apa itu change? Time adalah waktu, change adalah perubahan. Jadi belajar sejarah adalah belajar tentang waktu, diakronik. Belajar sejarah adalah belajar change, tentang perubahan, sinkronik. Nah, mari kita lihat apa manfaat belajar dari masa lalu. Kita lihat masa lalu. Peradaban dunia itu banyak ditemukan di tepi sungai. Seperti peradaban sungai Nil di Mesir, peradaban sungai Mekong di Cina, peradaban sungai Gangga di India, ya. Apa artinya? Artinya bahwa manusia itu butuh tempat tinggal yang dekat dengan air. Karena air saat itu, termasuk sekarang ya, itu dianggap sebagai sumber kebutuhan hidup mereka. Tanpa air mereka tidak bisa hidup. Utamanya air untuk minum. Utamanya air untuk bercocok tanam. Utamanya air bisa untuk transportasi seperti di sungai. Dan banyak lagi lainnya. Itu masa lalu ya. Nah, kemudian kita lihat dari masa lalu yang bahwa peradaban manusia itu banyak ditemukan di tepi sungai. Kita lihat masa kini. Kalau membuat pemukiman harus dekat dengan sumber air seperti sungai, danau, kolam, sumur, dan pompa air. Orang tidak mau membuat pemukiman